Hai, saya Raihan dari channel Rai Project ID. Sebelumnya, jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya ya, agar dapat notifikasi dari channel saya. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat kartun di Android seperti ini. Sebelumnya kita harus mendownload aplikasinya dulu di Google Play Store, yaitu Infinite Design. Nah, untuk tampilannya itu nanti seperti ini, dan reviewnya cukup bagus, banyak yang memberikan bintang 5. Setelah itu saatnya menggambar. Nah, kita buka dulu Infinite Design, dan ini adalah halaman awalnya. Kita masukkan dulu foto yang akan kita jadikan kartun. Kita pilih foto yang akan kita jadikan kartun atau kita jiplak. Jadi menggunakan software ini itu tidak perlu punya bakat menggambar ya. Jadi karena kita nanti akan menjiplak dari foto. Nah, ini sudah saya pilih, klik jiplak, baru nanti akan muncul di layar kalian foto yang akan kita jiplak selanjutnya. Untuk mulai menggambarnya, kita klik gambar jangka di bagian atas, terus pilih pen, terus di bagian bawah gambar kuas kita klik dan kita klik ballpoint pen. Langsung kita bisa langsung menggunakannya untuk menggambar garis sesuai dengan gambar yang akan kita jadikan kartun atau gambar yang akan kita jiplak. Nah, ini kita tarik garisnya terlebih dahulu. Misalnya tidak rapi tidak apa-apa, karena nanti setelah itu bisa kita rapikan. Nah, sebelum kita klik centang atau selesai, kita rapikan terlebih dahulu. Kita klik bagian bulat-bulatnya itu biar sebagai cara untuk merapikan. Nah, jadi sebelum kita klik tanda centangnya itu, kita bisa merapikannya disesuaikan dengan gambar yang kita jiplak. Misalnya kurang melengkung, kita bisa klik lingkarannya, terus kita tahan dan tarik ke kanan atau ke kiri. Nah, ini juga bisa ditambahkan lingkaran juga untuk mengaturnya. Caranya diklik di bagian garisnya, baru setelah itu selesai kita klik tanda centangnya dan kita gambar garis baru di bagian yang lainnya. Ini saya gambar bagian kepalanya terlebih dahulu, dari wajah, telinga, terus rambutnya, dan setiap pertemuan garis itu harus tertutup ya, karena nanti akan diisi dengan warna biar nggak bocor gitu. Nah, setelah bagian kepala baru ke bagian badannya, yaitu bajunya terlebih dahulu, mulai dari atas sampai ke bagian yang bawah. Untuk detail-detailnya juga bisa digambar sekalian biar terlihat lebih detail nantinya. Nah, setelah itu kita di bagian wajah untuk detail-detailnya juga digambar, mulai dari hidung, bibir, terus mata. Dan untuk matanya itu kita nanti menggunakan lingkaran. Nah, itu menunya sama, ada di bagian kuas, diklik, terus diklik bagian lingkaran, baru digambarkan di area matanya.
Nah, jika ingin membesar atau mengecilkan atau mengedit, itu bisa diedit juga. Caranya diklik gambar jangkanya, terus klik edit, baru diklik objek yang akan diedit, terus dibesar atau dikecilkan. Jadi nggak perlu khawatir kalau saat menggambar pertama kalinya itu terjadi kesalahan, karena setelahnya bisa diedit. Dan ini untuk bibirnya juga garisnya bisa dipertipis. Nah, ini saya garisnya saya tipiskan. Caranya juga di menu edit, terus di menu bawah itu ada pengaturan untuk tebal tipis garisnya. Dan untuk garisnya ini udah jadi, tinggal kita koreksi lagi mana yang ada coretan atau garis yang kurang rapi. Dan ini kalau ada coretan itu bisa dihapus, caranya juga sama, diedit, terus di bagian bawah itu ada pilihan untuk menghapusnya. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, tolong di subscribe ya, di klik loncengnya, dikasih like dan kasih komentar juga. Nah, setelah jadi kita isi dengan warna. Caranya sama, diklik tombol jangka, terus klik fill, baru kita atur warnanya di bagian bawahnya, baru kita klik mana saja yang akan kita warnai ya. Pertama saya warnai dulu di bagian kepalanya, di bagian rambutnya, terus mata, terus bibir, terus kulit, dan begitu seterusnya. Nah, setelah selesai semua itu kita bisa hapus backgroundnya. Caranya diklik bagian kertas yang ditumpuk di atas, terus klik bagian backgroundnya, baru diklik sembunyikan. Nanti backgroundnya akan hilang, backgroundnya tidak terlihat lagi. Nah, di bagian itu adalah bagian layar-layarnya. Jadi kita bisa menambah layar atau mengurangi layar dari gambar-gambar atau proyek kita. Nah, di layar yang baru ini kita bisa sisipkan backgroundnya. Tapi sebelumnya kita bikin kotak dulu, baru kita fill atau kita isi dengan warna yang akan kita jadikan background. Misalnya tidak pakai background pun tidak masalah, tergantung kebutuhan dan keinginan kita. Nah, sekarang kita simpan atau kita ekspor. Caranya di titik 3 di bagian pojok atas, terus klik ekspor, baru kita atur untuk ukurannya, terus kita atur ada latar belakang atau background atau tidak, baru setelah itu klik simpan. Nah, kalau tidak ada latar belakang itu jadinya nanti latar belakangnya itu hilang, dan itu bisa diedit ulang, dimasukkan ke proyek-proyek yang lainnya. Nah, itu kita juga bisa menyimpan proyek ini, caranya klik simpan saja. Nah, langsung kita cek bagaimana hasil dari apa yang sudah kita kerjakan tadi. Nah, ini karena saya tidak menggunakan background, jadi backgroundnya hitam. Tapi sebenarnya itu tidak pakai background sama sekali. Nah, untuk selanjutnya saya coba mengekspornya dengan menggunakan background berwarna putih atau background bawaan ini. Langsung kita cek di galeri dan hasilnya gambarnya ada background putihnya.
Jadi tergantung kebutuhan kita mau ada background atau tidak. Nah, hasilnya seperti ini. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton video saya yang lainnya. Terima kasih.